longsor. Longsor kiri kanan puncak. Sate Sinta hancur. Satenya habis gitu. Satenya Puncak. habis. Ini longsor. Ini longsor sampai ke bawah. Kanan kiri nih Mon. Tuh kanan kiri Mon. Kanan kiri. Ini turun, yang itu dari atas turun, ini turun. Oh itu ada rumah, habis rumah itu mah. Ini mungkin ada ketimbun ini, belum tahu nih kalau ada rumah nih. Ya, rumah di luhur itu Pak ya. Longsor Oh, sampai ke bawah puncak. itu mobil yang kena nih kalau. Mobil hancur. Ya, ya. Tanah semua, tanah liat. Tuh mobil Pak yang ada di Mon angkot Mon. Ini yang di atas itu. Ketiban ya. Ya. Puncak, jalur puncak mulai dari Tapal Kuda. Ini kami masih di lokasi karena kondisinya masih gempa. Sementara disuruh ke tempat aman terlebih dahulu karena kami masih Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, meeting persiapan survei. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadullahi 'alal jamaah. Yadullahi 'alal jamaah. Yadullahi 'alal jamaah. Yadullahi 'alal jamaah. Semangat. Perjuangan. Di Desa Cijedia, Kampung Banjar Pinang, 1 RW 2 RT, hampir semuanya rumah sudah tidak layak pakai. Semua 2 RT masuk ke tenda pengungsian. Aduh, jalan terputus. Atas ya? Oh, di sini. Pak, izin Pak. Ya Allah, kondisi rumah hancur. Ya, iya teh hijina.
bisa dipakai, dihuni. Hati-hati. Astagfirullah. Hampir semua rumah kosong, ditinggal pemiliknya mengungsi ke tenda pengungsian. Ya Allah. Iki sini aja. Jadi umumkan juga kita butuh pick up berapa lah kalau memang tuh itu harus pakai pick up ya. Jawa ke sini ya, kalau kasih sini kalau mau ada di lokasi ini mah. Oh, Kalau jangkauannya jadi diusahakan sih satu posko satu pick up ditambah berapa motor lah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Desa Lungkewang, Kampung Lungkewang, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Ini adalah salah satu desa yang berdampak atau yang terkena sangat parah juga. Kita berada di pengungsian. Rencana kita akan mendata di daerah Kampung Lungkewang ini untuk pendistribusian santunan, bantuan kemanusiaan Sidikiyah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kondisi jalan di daerah sini sangat sempit sekali, dengan banyak mobil-mobil yang parkir yang memberikan bantuan juga. Ini dampak dari gempa daerah sini sangat parah dan banyak juga korbannya. Kampung ini adalah kampung yang mungkin dijadikan pos 3C mungkin. Kita akan buka pos juga di sini. Bisa dibentuk grup atau regu atau kelompok tim, di bawahnya tim itu. Kemudian tim, masing-masing tim itu berkoordinasi satu dengan bagian surveyor, bagian yang survei, untuk mendapatkan informasi titik mana tim tersebut akan konsentrasi menyalurkan. Kemudian tim itu juga koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi ghafurur rahim. Sekedar informasi, mohon doa restu saat ini, pagi ini, perwakilan pengurus Dibra Pusat bersama panitia lokal santunan bencana untuk korban gempa di Cianjur hari ini ya, untuk dari warga Sidikiyah atau Dibra Dilal berkat rahmat Allah Sidikiyah hari ini menuju Cianjur survei lokasi untuk memastikan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik, semuanya akan berjalan dengan sukses dan selamat, dengan bersama-sama Yatullah al-Jamaah. Persiapan untuk santunan hari Minggu tanggal 4 Desember yang tinggal 5-4 hari ke depan. Saat ini kita sedang perjalanan. Kita semua berharap warga Tarekat Indonesia
turut mensukseskan, turut mendoakan ya agenda santunan dari Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah ini. Jadi ini kami mengabarkan, mohon restu sekaligus mengingatkan ya, barangkali ada yang lupa bahwasanya besok minggu itu kita semuanya se-Indonesia akan menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk para korban gempa di Cianjur ya. Jadi seandainya ada yang tidak bisa hadir, tentu tidak banyak yang tidak bisa hadir ya, karena tidak harus hadir, tapi peduli bisa dengan doa, bisa dengan bergembira, tentunya menyisihkan sebagian harta benda kita kirimkan ke rekening Dibra Pusat untuk ikut membantu korban gempa di Cianjur ini. Bantuan keimanan dan kemanusiaan ya, bantuan manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, kita menyisihkan harta kita untuk bantuan kemanusiaan ya. Waktunya tinggal 3-4 hari. Untuk itu barangkali ada yang belum, marilah kita ikut serta peduli, karena ini adalah program dari Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, program dari Sang Mursyid. Bersama-sama kita sukseskan. Demikian dulu sementara yang dapat kami sampaikan. Sudah 4 hari untuk tim survei sudah bekerja ya. Sudah bekerja selama 4 hari untuk menentukan beberapa titik-titik, membagikan kupon kepada 1.000 korban ya, 1.000 korban. Rencananya di satu kecamatan Pak Doni ya, berapa ya, kecamatan bukan kecamatan Pacet ya, bukan Cugenang ya, kecamatan Cugenang, kurang lebih ada di 4 desa ya, 5 desa ya, akan disalurkan ke 5 desa di kecamatan Cugenang ya. Sekali lagi, marilah kita ikut peduli, ikut program Siddiqiyah, ikut program Dibra ya. Waktu yang tinggal 4 hari, barangkali ada yang lupa untuk ikut ya, menyisihkan sebagian harta benda kita untuk peduli, bisa kita kirimkan. Anda yang di mana saja bisa mengirimkan ke rekening Dibra Pusat ya. Nomor rekeningnya kepada pengurus organisasi di lingkungan Tariqah Siddiqiyah pusat maupun daerah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat ini ada sebagian saudara kita sebangsa setanah air yang sedang menerima musibah bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Sebagai bentuk perwujudan rasa kemanusiaan kita, maka Siddiqiyah melalui organisasi Dibra Siddiqiyah insya Allah akan melaksanakan santunan terhadap korban bencana tersebut. Untuk itu, bagi murid-murid Siddiqiyah maupun simpatisan Siddiqiyah yang berkenan ikut bisa menyalurkan dananya ke rekening bank yang telah ditentukan oleh Dibra Siddiqiyah Pusat. Nomor rekening bank BNI, saya ulangi, nomor rekening bank BNI bisa dicatat, yaitu 12124444100. Saya ulangi, 12124444100. Atas nama Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mufti garis miring Ibu Nyai Sofatul Rumah, atau juga bisa ke rekening BCA. Rekening BCA di sini siapa? 11, saya ulangi, BCA 771 007 3001. Saya ulangi,
Bank BCA 771007301 atas nama Bapak Kiai sebelah Muhammad kanannya apa Muti kirinya? dan Ibunya Kalau Sobat kita Umat. mau masuk kanan begini. Demikian info peduli kemanusiaan ini kami Kalau kita sampaikan. mau masuk sebelah kanan. Atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih atas nama pengurus Dibra Pusat. Nah, Alhamdulillah ini kita sudah mau nyampe di pos 2 dari Sidikiyah. Oh ya, di pos 2-nya yang pos dari Dibra Sidikiyah ini kita sudah sampai di lokasi. Ini dari luar informasinya, informasi yang kemarin kami terima dari Bapak Wali Talqin Pak Jamal Abdul Nasir, bahwasanya memang di luar tidak begitu terlihat ya, tapi begitu nanti kita masuk sungguh sangat dahsyat sekali, bahwa di dalam itu parah informasinya sangat parah sekali. Insya Allah nanti kita juga akan ke sana, kita menuju ke pos dulu ini. Kan inilah lokasi untuk pos 2 relawan Sidikiyah yang akan memberikan bantuan, menyalurkan bantuan kemanusiaan dari Dilal Berkat Rahmat Allah Sidikiyah akan dilaksanakan besok Minggu depan. Ya, di tempat ini beberapa teman-teman dari Sidikiyah. Ini dari mana saja ini? Kok datang dari jauh-jauh? Saya dari Bandung, Pak. Dari Bandung. Dari Bandung. Namanya Pak Usep Sodikin. Pak Usep Solikin. Saya Agus, Pak, dari Cianjur. Dari Cianjur. saya Bayu dari Kabupaten Bandung, Pak. Bandung, Mas Bayu. Saya Wawan dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Ini yang rambutnya agak panjang ini. Asep Dahlan dari Sumedang. Ya, ini rombongan dengan panitia lokal baru datang, saya dan Pak Dono, dan ini ada Mas Dari Edi. Cirebon, Oh, Edi. dari Cirebon. Ya. Mas Edi, teman-teman yang di sini kemarin survei sudah banyak sekali. Jadi berapa yang terlibat sementara ini, ada berapa relawan Sidikiyah? Kemarin yang hadir di sini ada sekitar 11 untuk tim survei di lapangan. Dan alhamdulillah dari 11 kawan-kawan ini mendata ada sekitar 5 pos, Pak. Dan alhamdulillah sampai lokasi yang belum terdata karena lokasinya itu terisolir di dalam. Alhamdulillah kawan-kawan itu bisa ke lokasi, dan Pak insya Allah nanti untuk ke arah lokasi sendiri itu via motoris, karena dengan mobil belum bisa karena kondisinya seperti ini. Jadi betul-betul dipastikan bahwa penerima ini sudah kita survei. Betul. Dan betul-betul ini lokasi yang kan kadang ada yang berlimpah ya. Betul. Ini benar-benar yang tepat sasaran sesuai dengan langsung yang diinginkan oleh kriteria Dibra ya. Kriteria Dibra, dan alhamdulillah kami dipesan jangan cari gampangnya, Pak. Dan oleh karena itu kami langsung ke lokasi, memang butuh ekstra juga dengan kawan-kawan ini. Terima kasih kawan-kawan. Dan juga kami pesan kepada para relawan, karena kita beberapa hari ini di lokasi, ya siap nanti disambut dengan ada suasana menggetarkan hati, gempa susulan, Pak, maksudnya. Kalau yang baru awal memang suasananya cukup mencekam tadi, tapi karena kita sudah terbiasa beberapa kali jadi bisa adaptasi. Begitu juga untuk para relawan yang nanti untuk kesini, persiapkan mental. Kenapa? Di lokasi sini itu keperluan untuk MCK. Jangan diharap seperti kayak kita di rumah, karena untuk ke arah seperti buang katakanlah air besar, kita siap
apa jungle tuh apa namanya itu Seperti Tarzan. seperti Tarzan. Kita nggak usah malu-malu karena itu untuk kesehatan. Yang penting lokasinya aman dan tidak menimbulkan kemarahan orang banyak itu saja ya. Kalau sembarangan itu kan menimbulkan kemarahan orang banyak karena bisa polusi. Ya, pesan ke kawan-kawan tim relawan yang nanti Pak Insya Allah kesini, persiapkan kesehatan yang jelas dan mental, jangan anak manja itu loh, apa namanya Pak. Ya, ini teman-teman yang sudah benar-benar sudah tahu di seperti tempat ini. Jadi karena ini adalah suasana tempat bencana, jadi benar-benar siapkan mental untuk MCK itu ya tidak seperti kita di rumah. Terus ini kabarnya tadi malam jam 4 baru selesai rekap untuk penerima santunan. Betul, alhamdulillah nih kawan-kawan karena begitu antusias yang akan diarahkan kepada para kakak langsung yang dituju, bukan istilahnya hanya menempatkan saja, sampai maksimal Pak di lokasi rapat tadi malam sampai jam 4 ya. Ya alhamdulillah mencapai kesepakatan yang insya Allah nanti di hari H kita bisa maksimal ke lokasi dan ditujukan kepada saudara-saudara kita yang kita tuju. Oke, ya. Jadi ini juga mengabarkan bahwa panitia lokal bekerja sangat maksimal ya. Survei sudah dilakukan. Untuk itu tentu yang disalurkan ini kan bantuan dari warga Torek 03 seluruh Indonesia ya, sudah menyalurkan dana melalui rekening Dibra. Namun yang mungkin terlewat, yang belum sempat mengirimkan, mungkin bisa menyusul. Nah kemudian ini ada Pak Asep ya Pak ya, Pak Usep ya. Pak Usep selama di sini merasakan gempa-gempa susulan ini berapa kali Pak? Dari awal kedatangan sudah hampir tiap hari itu merasakan Pak. Jadi ada yang dari kecil, sedang, sampai barusan sampai menyentuh jantung segala Pak. Jadi akhirnya kami ya dari ruangan lari keluar Pak. Ya. Bapak Ibu semuanya, iya, kita selalu berdoa Allah senantiasa memberikan keselamatan, berdoanya untuk kita semuanya. Tadi begitu rombongan perwakilan Dibra Pusat, kami bersama yang dari Jakarta sampai di sini itu ada gempa susulan, dan yang jujur kami belum pernah mendengar. Biasanya kalau gempa itu suaranya hanya greg gitu yang kami. Tadi itu supaya kayak boom gitu. Ini bener-bener betul yang dipekan Pak Usep. Kok bisa begitu Pak ya? Ya itu masalah gejalanya kan kami nggak tahu Pak. Tapi kalau lihat kondisi di lapangan itu rumah itu kok rubuhnya itu malah ke bawah gitu Pak. Kayak misalnya yang 2 tingkat. Nah itu seolah-olah jadi 1 tingkat gitu kan. Jadi tidak melebar Pak. Kalau fakta di lapangannya itu jadi tidak istilahnya berserakan. Ya. Jadi hanya ke bawah saja Pak. Tapi memang ada suara seperti itu ya? Ya seperti barusan dirasakan, walaupun kecil arahnya itu ya seperti dari bawah ke atas gitu. Ya. Jadi saya lihat di lapangan itu kenyataannya itu tidak berserakan Pak. Itu kebanyakannya itu langsung ke bawah Pak. Jadi yang 3 tingkat itu ya jadi 1 tingkat ada. Terus ada mobil-mobil juga yang tertimpa temokan-temokan atau beton-betonan rumah juga banyak. Ya. Ya inilah teman-teman, alam ini kalau menurut Pak Yai lagi bersih-bersih. Semoga yang mengkhianati ya. Maksudnya kalau Ibu ini dari mana Bu? Dari Cianjur Bu ya. Ya sudah berapa hari Bu? Baru semalam kesini. Tadi kemarin ikut sama teman-teman juga. Lelang istrinya Pak Agus. Oh, ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu ya Mas Edi ya. Oke, Pak.
Dan kita siap untuk pas hari H. Dan untuk kawan-kawan siap semua ya? Siap. Ya. Sehat tentrem? Siap. Indonesia Raya. Ya, setelah ini kita akan survei ke lokasi Pak ya, yang mau pos-pos di dalam yang mau kita santuni. Ya, semoga semua diberi keselamatan, terutama gempa ini semoga tidak ada lagi ya, berhasil. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam ya, kita akan masuk ke dalam melihat lokasi yang akan menjadi titik penyaluran bantuan kemanusiaan dari Siddiqiyah, dari Zilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah. Jadi saat ini kita akan masuk ke dalam ya, pada lokasi bencana gempa yang titik yang cukup parah ya Bang, yang akan menjadi titik penyaluran dari Zilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah. Kalau dari pos berapa Pak Edi? Bacaan bisa tutup Pak. Dari pos 2 ke Cirumput. Ya, dari pos 2 ke sini kita berapa? Ke arah Cirumput Berapa kilo Pak? sekitar 10 kilo Pak. 10 kilo ya? Perjalanan sekitar kalau lancar itu 36 menit sudah nyampe. 36 menit ya. Berhubung 36 sampai 40 menit kita sudah sampai kalau lancar Pak. Kalau kondisi macet tatkala banyak lalu lintas para relawan dari yang lain itu mungkin bisa sampai sejam lebih. Karena memang kondisi lalu lintas macet gitu. Jadi kalau kondisi lalu lintas macet sini ya sudah full kanan kiri itu. Apalagi menuju lokasi di mana jalur-jalur yang menuju lokasi itu sangat sempit karena bisa dilalui kadang satu mobil maksimal itu 2 mobil cruise saja yang kecil-kecil. Kalau truk itu ya sudah harus ada yang ngalah salah satu. Berarti ini termasuk longgar ini ya? Oh, sangat longgar. Ini sangat longgar ya? Sangat longgar ya. Normal namanya ini. Ini namanya normal ya. Kalau nanti sedang macet ini parah kanan kiri. Parah kanan kiri. Jadi ini kita posisi di kecamatan mana Pak Edi? Cugenang. Kita Cugenang. Terus yang mau kita tuju masih dalam satu kecamatan yang sama. Kecamatan Cugenang semua. Karena memang lokasi terdampak lumayan, kondisinya terdampak sekali kepada masyarakat itu. Kecamatan Cugenang. Memang kami lihat di lapangan memang ya subhanallah, nanti kita bisa di lokasi langsung bagaimana kondisi yang sangat ya, kita turut berduka, turut simpatik. Semoga saudara-saudara kita itu diberikan ketabahan. Kemarin itu ada peristiwa lucu. Gimana Pak Edi? Anak-anak itu mudah ceria, mudah melupakan suatu peristiwa. Tapi tatkala dengan kondisi mengalami dampak dari gempa yang di Cianjur sini, kemarin itu ada badut yang berkeinginan untuk menghibur anak-anak, terapi trauma terapis ya, biar itu anak-anak itu saat supaya ketawa itu wajahnya itu datar karena mungkin trauma ya. Adapun sebatas mengikuti untuk ketawa untuk itu hanya ajakan saja, setelah itu kembali normal datar lagi. Subhanallah ya. Jadi kondisinya wajahnya itu ya kayak murung kayak gitu. Ya. Kemudian badut ini juga mengajak ibu-ibu, seakan-akan ibu-ibu itu nggak ada tatkala diajak gini nggak mengikuti gitu nggak respon. Ya itulah memang dampak gempa bencana di Cianjur ini sangat berdampak sekali. Semoga kita para relawan ini sedikit banyaknya bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di lokasi terdampak ini. Bagus. Ya,
Pak Edi, kemarin saya dapat cerita juga dari Pak Wali Talkin ya, Pak Jamal. Dia pesan kepada kita, mohon disiapkan betul-betul mental. Mohon disiapkan betul-betul mentalnya, karena ketika kita sampai di lokasi, kita melihat kondisi itu drodok katanya, itu bergetar hatinya. Itu pesannya sampai begitu. Apakah Pak Edi juga sempat mengunjungi tempat yang disampaikan oleh Pak Jamal itu? Ya, memang kami yang mengarahkan ke lokasi situ, Pak. Ya, ya. Tatkala awal kita datang, Tidak seperti bayangan Anda. Gimana Pak Edi? tatkala kita datang ke lokasi itu melihat kondisi seperti itu, ya Allahu Akbar tadi. Allah memang maha besar, maha kuasa. Kita seakan-akan tidak ada apa-apanya. Makanya tatkala Bapak Wali Talkin Pak Jamal dengan rasa ke situ, ya begitulah timbul getaran yang sangat luar biasa tadi. Karena ke arah simpatik atau gimana itu kami belum tahu. Mungkin karena masalah rasa tadi, mengalami, merasakan kalau seandainya kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu bagaimana. Kembalinya ya ke diri kita sendiri inilah. Yang bisa menjawab ya diri kita inilah. Karena kondisi seperti itu ya sangat sulit untuk dikomentari kita. Makanya kalau ingin mengetahui, monggo kita bisa langsung ke lokasi, biar para relawan ini selalu mengalir berdatangan, sehingga para terdampak ini bisa sedikit banyaknya terbantu, baik dari segi kebutuhan material seperti untuk kesehari-harian. Dengan adanya para relawan ini membantu menceriakan, karena kita mendatangi saudara-saudara kita, para terdampak korban ini, seakan-akan kita ini ketemu saudara jauh yang kita benar-benar didatangi gitu loh. Gimana perasaannya tatkala kondisi kita berduka, ada saudara kita dari jauh bersimpatik, itu menimbulkan ikatan rasa batin tersendiri di situ, Pak. Ya makanya ya kalau kita di lokasi itu ya hanya bisa dengan rasa gitu saja. Sulit untuk kita ungkapkan. Iya, sulit untuk kita ungkapkan ya. Tidak terungkap dengan kata-kata, tapi rasa gerak, ini dengan gerak akhirnya. Ya, saudara-saudara semua yang melihat channel ini ya. Jadi tadi Pak Edi saya garis bawahi, yang pertama adalah maha besar Allah, Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Ya, jadi tidak ada kesombongan, tidak ada siapapun makhluk yang di muka bumi ini. Ya, apa itu penguasa, apa itu tidak penguasa, apa itu jabatannya, apa itu apalah, bahwa kita itu sangat kecil, tidak ada artinya di hadapan Allah. Ya. Untuk itu ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya, ya, bahwa agar supaya kita punya rasa, meningkatkan rasa keimanan dan kemanusiaan, ya, untuk melayani sesama manusia, ya. Itu yang pertama yang saya tangkap. Yang kedua, betul-betul tidak bisa diungkapkan. Ini saya belum sampai lokasi, ini masih dalam perjalanan. Mengutip apa yang disampaikan Pak Wali Talkin Pak Jamal Abdul Nasir, yang menceritakan bahwa drodok di lokasi-lokasi yang memang sangat darurat, kondisinya parah, dan Mas Edi menyampaikan tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, ya. Dan ya akhirnya kita bergerak, walaupun kadang-kadang itu juga terkait hatinya juga, ya. Kondisi separah apapun, kalau memang hatinya tidak peka, mungkin beda ya, mungkin bisa terjadi beda ya. Tapi kalau kita melihat dengan rasa, kita akan bisa merasakan. Nah, yang kemudian Pak Edi menyampaikan juga, ini warga Thariqah Siddiqiyah se-Indonesia yang mungkin
ya yang mungkin lupa belum sempat ya kirim kepeduliannya bisa disalurkan ke rekening di Pusat dari Bank BNI maupun Bank BCA atas nama Bapak Kiai dan Ibu Nyai Sofatul Ummah ya. Jadi rekening di Pusat atas nama Bapak Kiai dan Ibu Nyai Sofatul Ummah. Tadi sudah saya sampaikan nomor rekeningnya, mungkin nanti akan kita tulis juga di deskripsi ya berapa nomor rekeningnya ya. Ini kesempatan kita, bisa dilihat ini Bapak Ibu, kondisi seperti ini bisa dibayangkan. Tuh dari awal ya memang kayak begitu. Gitu. Betul ini. Orang seperti tidak bisa kemana-mana Pak. Ya. Pak Edi ya, betul Pak Edi ya. Betul, betul Pak. Di lokasi Panaikan itu yang di Salauri, Desa Benjot itu ada satu keluarga, itu 4 orang tertimbun semua, meninggal semua. Ya, rata seperti ini. Jadi brek, ya itu. Jadi kondisinya brek itu. Satu keluarga 4 orang itu meninggal semua di satu lokasi rumah itu. Dari orang tuanya sampai anaknya. Jadi ini lokasi yang paling parah Pak ya ini ya, dibanding seperti yang di kecamatan tetangganya lah. Iya. Gitu ya. Ini di Kecamatan Cugenang. Menggunakan tempat-tempat yang sangat sederhana. Jadi rumah itu nggak berani ditempati Pak Gus. Karena kondisinya seakan-akan bagus ya. Iya. Tapi mengkhawatirkan sekali, banyak retak-retak semua. Kita ada gempa susulan ini ya. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah, iya betul rumah-rumah itu kayak depan memang kayak bagus, dalamnya itu kayak rontok semua itu. Iya. Rumah sudah mengkhawatirkan untuk bisa ditempati. Nggak ada yang berani rata-rata. Ada yang berani. Kalau kondisinya sudah seperti itu. Dan nanti habis sholat subuh kita sudah seremonial, jam 6 itu kita sudah nyebar